Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, ngobrol bersama Profesor Del Fitri Munir. Penonton sekalian, pada episode kali ini kita akan membicarakan masalah yang terjadi di masyarakat kita, yaitu fobia. Kita akan membahas secara mendalam bersama pakarnya, yaitu Dr. Elmeida Effendi, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pakar kedokteran jiwa, Dr. Elmeida Effendi, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Assalamualaikum, Dr. Michi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Del Fitri. Iya. Pada episode ini kita akan membahas mengenai suatu kelainan ya mental ya, seperti itu, yang cukup populer juga karena banyak juga artis yang mengidap ini, yaitu fobia. Apa sebetulnya fobia itu, Dr. Michi? Jadi fobia ini sebenarnya merupakan gangguan isi pikiran, di mana pada fobia ini akan terjadi ketakutan yang irasional dan berlebihan terhadap suatu objek atau situasi tertentu. Jadi contohnya fobia ini dinamakan berdasarkan objek apa yang ditakutinya. Misalnya fobia terhadap tempat terbuka disebut agorafobia. Tempat tertutup, sehingga ke kamar mandi dia harus ada teman yang nungguin di balik pintu supaya nggak terkunci, itu klaustrofobia. Naik lift dia takut karena tempat tertutup dan sempit, itu klaustrofobia. Naik pesawat terbang takut, nah itu juga fobia terhadap airplane, atau juga hewan tertentu, zoofobia. Jadi biasanya fobia itu disebutkan dengan nama objek yang mengikutinya tadi. Misalnya hewan, zoofobia, kemudian misalnya lebih spesifik lagi terhadap hewan tertentu, nama hewan itu lagi insekfobia, macam-macam lagi. Kemudian juga misalnya tempat tinggi, ketinggian, akrofobia, kemudian rasa sakit. Jadi kalau mau melahirkan supaya nggak sakit harus di anestesi, takutannya berlebihan, mungkin algofobia istilahnya. Jadi tetap menambahkan kata bahasa Latin atau bahasa Inggris tambah fobianya. Jadi fobia ini sangat banyak dan bermacam-macam jenisnya, karena kita biasanya manusia juga ada aja fobia atau ketakutan yang berlebihan. Kapan dia disebut berlebihan, kapan disebut normal. Kalau kita lihat ular, misalnya kita lagi di sini, kita lagi berbicara, tiba-tiba ular langsung naik ke pangkuan saya, Prof. Kan itu takut ya, Prof. Itu kan wajar. Tapi kalau kita lihat mungkin patung ular di Fakultas Kedokteran, dia menjerit-jerit, itu yang nggak wajar. Apalagi perangko ular, dia menjerit. Ya, sama juga dengan anjing. Kita lihat anjing jarak 3 meter, jarak 10 meter, udah mulai berdebar jantung kita, itu wajar. Tapi kalau nengok boneka anjing kita ketakutan, kan nggak wajar ya, Prof. Ya. Lalu, Seperti juga fobia nengok rambutan, nengok ayam gitu. Nah, itu juga pertama kali kita lihat ayamnya itu posisinya di mana kita, dekat atau jauh. Jadi nanti dalam terapi, itu terapinya ada yang kita sebut dengan terapi desensitisasi, dan ada yang, jadi pertama kali kita lihat, kalau dia memang takut melihat perangko gambar anjing, nanti lama-lama dia juga berani lihat anjing itu sampai anjing itu tidak dekat dengan dia. Dengan boneka anjing pun dia berani. Kalau memang lihat anjingnya kan anjing bisa menyerang, memang itu menakutkan ya Prof ya. Mungkin siapapun itu rasional. Ini yang nggak irasional. Kenapa sih gambar perangko anjing dia ketakutan yang seperti itu? Nah itu yang harus bisa diterapi dengan baik. Baik. Lalu kenapa sih kok ada orang fobia itu? Apa penyebabnya itu? Ya, fobia ini juga sebenarnya sebabnya sama seperti gangguan jiwa yang lain. Ada mungkin peranan genetik juga, kemudian ada biologik, dan ada mungkin peranan bagaimana pengasuhan masa kecil. Kita sekali juga yang paling sering mungkin pengasuhan. Kita kerja, anak tinggal dengan ART, macam-macam yang dicekokinnya. Awas gundurwo katanya ya Prof ya. Jadi anak itu jadi takut segala macam. Awas kalau bandel suntik dokter ya. Aduh, jadi takut dia disuntik kan. Jadi hal-hal seperti itu yang secara kita nggak tahu, kita kerja, kita sekolah, anak sudah terbentuk perilaku bahwa, oh pokoknya kalau saya bandel, saya ke situ. Jadi kalau dokter datang, disuntik karena saya nakal. Nah mungkin itu pola-pola seperti itu agak susah bagi kita untuk mengubahnya lagi. Ternyata memang itu ada peranannya juga. Jadi misalnya pada anak-anak kecil, itu awal-awalnya banyak yang takut badut, takut clown,
atau juga takut terhadap petir, kilat. Nah, itu juga wajar. Pada fobia ini biasanya dijumpai pada umur anak-anak, tapi kemudian dia akan berkurang, hilang sejalan dengan dia paham bahwa itu tidak membahayakan dirinya. Iya. Lalu ini kan untuk yang punya anak-anak kecil ya, kita kan rewel macam-macam pokoknya nanti datang tentara atau nanti datang hantu kan gitu ya. Itu Iya, mungkin faktor pemicu juga ya, Termici ya. ya, itu memang iya. Jadi sangat-sangat nggak boleh menakut-nakutkan anak, apalagi memberikan hal-hal yang salah, pelajaran yang salah. Jadi kamu nggak boleh nakal, kamu nggak boleh main air, nanti kamu bisa sakit, demam. Mungkin boleh lah kalau kita Iya, katakan iya, tuh. iya. Kamu nggak boleh nakal, nanti mama panggil dokter untuk nyuntik kamu. Itu kan Wah, itu merugikan kita ya, Prof. nanti nengok gambar dokter pun lari deh ya. Awas ya baju putih katanya. Ya kita nggak Oh, pakai baju putih ya Prof. Jadi iya, sangat trauma dia. Dan iya, kita nggak tahu mungkin ada anak-anak yang tuh dulu memang ibuku saja yang suka bohong-bohongin, iya, iya. Simbo aja yang bohong-bohongin baju putih. Aku nggak takut lagi sekarang. Tapi Hmm, ada anak-anak tertentu yang begitu sensitifnya dan itu tetap membekas. iya. Bagi anak tertentu itu membekas, bagi anak tertentu tidak apa-apa. Hmm, Sama juga dengan trauma-trauma masa kecil. Bagi anak tertentu mungkin nggak apa-apa malah menguatkan dia. iya. Tapi pada anak-anak tertentu itu malah bisa merupakan tergelincir lagi untuk dia mengalami masalah-masalah Iya. mental emosional pada saat dewasa nanti. Lalu orang-orang yang seperti apa yang biasanya yang gampang dikenai kelainan fobia ini? Ini nggak pandang bulu, Hmm, Prof. Jadi hmm, memang semuanya mungkin tadi selain fobia tadi terhadap objek situasi tertentu, yang lupa saya katakan adalah ada yang kita sebut dengan fobia sosial. hmm, Fobia sosial ini hampir tidak pernah berobat ke dokter. hmm, Dia sedemikian rupa takut dipermalukan di muka umum. hmm, Jadi contohnya dia takut sekali kalau disuruh pidato ke depan umum, hmm. disuruh bernyanyi ke depan Oh, umum, iya, iya. kemudian takut diketawain, Iya, iya. takut makan di restoran nanti ketahuan saya gimana megang sendok garpu, Hmm, ngajak ngedate orang juga takut. iya, Nah, iya, kita iya. kan beda ya. Ada memang itu awalnya beda. Ada yang ciri-ciri anak yang begitu sukanya menjadi pusat perhatian. Attention seeking behavior. Dia siapa yang mau nyanyi, tunjuk tangan terus ya Iya, Prof iya, ya. iya, iya, Dibayar iya, nggak dibayar dia nyanyi. iya, Setiap pesta dia nyanyi. Ada yang udah takut sekali kalau main-main korek-korek api, tiba-tiba giliran dia disuruh nyanyi. Wah, hmm, demikian takutnya. Jadi mungkin awalnya kita anggap itu hal yang biasa, tapi mungkin saja itu fobia sosial. Nanti pada saat dia disuruh ke depan, dia akan mengalami jantung berdebar-debar, rasa hmm, sesak, susah bernafas. Nah, hmm, seperti itu. Tadi pada fobia spesifik juga seperti itu reaksinya. hmm, Jadi kadang-kadang kita bermain-main dengan teman kita ganggu dengan ular-ularan karet, hmm, dia akan seperti mau mati dan kita akan hmm, ketakutan. Karena iya, memang dia begitu takutnya, sehingga memang bisa saja kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, masuk rumah sakit gara-gara bercanda yang tidak seberapa itu. iya. Lalu untuk penanggulangan sendiri ya, bagaimana ini tahap-tahapnya? Ada yang sampai ke bisa dihipnotis apa memang bisa itu, Dokter Michi? Jadi banyak terapi-terapi dan biasanya terapi-terapinya non obat, terapi non farmakologis. Hmm, Jadi di awal mungkin diubah karena di gangguan isi pikiran, mengapa hal itu objek itu merupakan menjadi hal yang menakutkan bagi dia. Di hipnotis itu kalau kita tidak tahu kenapa sih saya bisa takut sekali terhadap orang pakai baju biru. Dia lupa, ternyata mungkin pada waktu dihipnotis bisa ketahuan bahwa waktu usia 3 tahun dia melihat orang memakai baju biru membunuh seseorang. oh, Mungkin itu ya, itu hipnotis. Jadi tahu, oh itu yang dia takutkan. iya, iya, Dia jadi takut, dia mengasumsikan baju warna biru tadi pembunuh. Tapi dia pun iya, lupa, itu yang tadi. iya, Kalau enggak memang hanya bisa ya dibetulkan distorsi kognitif istilahnya, mhm, pikiran yang salah tadi, bahwa hal ini tidak menakutkan. Kalau iya, patung ular nggak bikin takut, iya, iya. ular dalam perangko nggak menakutkan. Mhm. Itu bisa dilakukan terapinya dengan cara demikian aja ya, Misi ya. Bisa Prof. Kayak Jadi seperti tadi bertahap, disensitisasi itu ya apa Prof. terapi yang bertahap disensitisasi itu seperti apa? Nah, iya tadi pertama sekali mungkin disuruh dia dibuat hierarki hal-hal apa yang paling menakutkan sampai hal-hal yang kurang menakutkan. Mhm. Kemudian akan dibicarakan mulai dari yang kurang menakutkan, lama-lama direlaksasi sehingga nanti yang di puncak hal yang paling menakutkan pun akhirnya dia sudah tidak takut lagi. Jadi Jadi memang secara bertahap ya. secara bertahap terjadi Iya, desensitizasi, nggak iya, takut lagi. Dulu takut dimarahi guru, sekarang udah marahi guru pun udah berani iya, terakhirnya. iya, iya. Jadi takut nengok duren ya. Jadi mungkin gambar duren dulu dilatih ya, ditengok-tengokkan sama dia ya. Ya, Nah, jadi mungkin diberikan juga seperti kalau dia bisa melihat ini diberikan juga seperti penghargaan.
Jadi Oh, kalau dia lihat ini ada pasangan, oh ada sesuatu hal yang jadi enak, jadi dia kepingin tidak baik. hukuman. Sama seperti untuk mengubah perilaku yang tidak menyenangkan, itu juga seperti itu. Biasanya kalau dia melakukan perilaku yang tidak bagus, biasanya diberi hukuman. Mungkin dikatapel pakai karet atau Nah, dipukul, sehingga iya, dia akan nggak mau lagi melihat atau mengerjakan itu. iya, baik. Perilaku yang penting pada Ya. fobia tadi. Tapi pada prinsipnya fobia ini bisa disembuhkan ya, Michi ya. Nah, tapi jarang berobat karena biasanya fobia ini menghindari saja. Jadi kalau misalnya dia nggak suka durian, ngapain dia sembuh? Dia yang penting dia nggak usah makan durian, nggak usah dekat-dekat durian. Iya, 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 iya. Artinya memang masyarakat harus tahu ya, sebetulnya bisa kita kurangin ya dengan cara-cara bisa. seperti tadi bertahap ya. Kalau memang fobia durian, mula-mula ya tengoklah, taruh di dinding gambar durian dulu ya. Lama-lama durian beneran ya, jadi tengok. Terakhir Lama-lama dimakan ya. terbeli, Prof. Dia suka kepingin nggak terbeli, susah. Baik, Dokter Michi, ya sudah banyak kita bahas mengenai fobia ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat kita. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kita, Prof. Fitri.